Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman webinar sekalian dan yang saya hormati kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Bapak Nanda Narendra Mufano, SCMM. Selamat datang di Student Webinar Series 2026. Perkenalkan saya Nasfa Ananda Sujatmiko dengan NIM 2422171 dari kelas 4A, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Pada kesempatan yang berharga hari ini, saya sangat antusias untuk membedah sebuah topik yang menjadi urat nadi dunia industri modern, yaitu integrasi desain, proses, rantai pasokan, dan perencanaan agregat dalam manajemen operasional modern. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita lihat 3 tujuan presentasi kita hari ini. Hari ini kita bukan hanya ingin memahami esensi teoritis dari desain produk, strategi proses SCM, dan perencanaan agregat. Baik, lebih dari itu, kita ingin melihat bagaimana gambaran besarnya, yaitu bagaimana keempat pilar ini saling mengikat dari hulu ke hilir sebagai satu kesatuan keputusan strategis yang nanti akan kita buktikan lewat analisis kritis pada studi kasus korporasi global. Di slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah konsep map atau peta jalan operasional kita. Ketika sebuah bisnis berjalan, ada 4 pertanyaan mendasar yang wajib dijawab. Baik, yang pertama ada apa yang dibuat. Ini akan dijawab oleh desain produk. Bagaimana cara membuatnya? Ini ada pada ranah strategi proses. Berapa banyak dan kapan dibuat sesuai kapasitas? Ini diatur dalam perencanaan agregat. Dan yang terakhir ada bagaimana cara mendistribusikan material serta produknya. Itu adalah tugas mutlak dari supply chain management. Baik, mari kita bedah satu persatu. Selanjutnya, materi yang pertama, kita akan masuk ke pilar pertama, yaitu desain produk dan jasa. Sederhananya, materi ini berbicara tentang bagaimana kita merancang rupa, fungsi, kualitas, dan keindahan suatu produk sebelum dilempar ke pasar agar sesuai kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada 2 konsep utama nih yang wajib kita pahami. Yang pertama ada Quality Function Deployment atau QVD, yang bertugas menangkap apa yang diinginkan konsumen, dan yang kedua ada Design for Manufacturability atau DVM, di mana agar desain tersebut mudah, cepat, dan murah saat diproduksi massal di pabrik. Baik, contoh sederhananya itu bisa kita lihat pada botol minuman kemasan ramah lingkungan. Dari sisi konsumen atau QFD, kita ingin botol yang ringan, tidak mudah bocor, dan nyaman digenggam. Namun dari sisi pabrik atau DFM, botol tersebut dirancang dengan bodi yang tipis, kemudian kuat, serta tutup ulirnya itu yang minimalis. Tujuannya apa? Tujuannya agar menghemat bahan baku plastik dan mempercepat proses cetak mesin produksi, jadi kepuasan pembeli ini didapat dan efisiensi biaya pabrik pun tercapai. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu setelah desain produknya dikunci, pertanyaan berikutnya ada pada slide 5 ini. Strategi proses apa yang harus kita pilih? Jadi konsepnya ini membahas pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya atau input menjadi barang jadi. Nah, manajemen operasional ini membaginya ke dalam 4 karakter fokus yang bergantung pada volume yang rendah atau repetitif fokus yang menggunakan lini perakitan modular seperti produk fokus untuk produksi massal kontinu volume tinggi, sehingga mass customization yang menggabung volume tinggi dengan keunikan variasi produk. Contohnya apa? Pada penerapan nyata yang sangat dekat dengan keseharian kita adalah lini produksi di restoran cepat saji seperti McDonald's, yang menerapkan repetitif fokus. Mereka tidak memasak burger dari nol saat kita memesan roti, daging patty, dan saus sudah disiapkan sebelumnya dalam bentuk modul-modul standar. Ketika pesanannya masuk, nah, pekerja ini tinggal merakit komponen moduler tersebut dengan sangat cepat, dan hasilnya itu waktu yang tunggu itu sangat singkat dan kualitasnya selalu konsisten. Selanjutnya pada materi yang ketiga ada manajemen rantai pasokan atau SCM, di mana kita ini kan bergerak ke jaringan yang lebih luas. Di slide 6 ini yaitu manajemen rantai pasokan atau SCM. Nah, SCM ini adalah sistematisasi aliran material, informasi, dan keuangan dari hulu ke hilir. Aktivitasnya dimulai dari pengadaan bahan baku oleh pemasok, terus ada transformasi di dalam pabrik, sehingga logistik pengirimannya ini ke tangan konsumen akhir. Di mana di era fucha yang penuh ketidakpastian seperti sekarang,
SCM sangat krusial untuk menekan biaya logistik, menghilangkan efek ekor cambuk atau bullwhip effect, dan membangun ketahanan pasokan atau supply chain resilience. Kembali ke contoh McDonald's tadi, sistem SCM ini mereka sangat luar biasa ya, karena mereka ini mengintegrasikan jaringan data kasir atau point of sale di setiap gerai secara real time dengan pusat distribusi dan pemasok utama mereka. Jadi ketika penjualan burger ini di suatu kota melonjak, bagaimana pemasok sudah tahu secara otomatis dan langsung mempersiapkan pengiriman bahan baku yang segar untuk hari berikutnya. Jadi tidak ada waktu yang terbuang dan tidak ada bahan makanan yang membusuk sia-sia di gudang. Pada materi keempat, yaitu perencanaan agregat, di mana bagaimana pabrik ini menyeimbangkan kapasitas internal mereka dengan gejolak pasar tersebut. Jawabannya yaitu ada perencanaan agregat. Nah, ini adalah strategi perencanaan produksi jangka menengah yang biasanya 3 sampai 18 bulan untuk menentukan kombinasi tingkat produksi. Jadi jumlah tenaga kerja dan pengelolaan persediaan atau inventory yang paling optimal demi meminimalkan biaya operasional. Perusahaan bisa memilih strategi yang mengubah-ubah tingkat produksi mengikuti ramalan permintaan atau memilih live scheduling yang menunjang atau menjaga laju produksi tetap konstan setiap bulan. Sebagai contohnya yaitu bayangkan aja manajemen McDonald's ini merencanakan produksi menu es krim atau minuman dingin menjelang musim kemarau. Lalu perencanaan agregat ini dengan strategi level scheduling, pabrik pengolahan susu mitra mereka akan mencicil sejak musim hujan, di mana kelebihan produksi di musim hujan disimpan rapi di dalam cold storage sebagai persediaan aman atau inventory buffer. Begitu musim kemarau tiba dan permintaan ini meledak, mereka tinggal melepaskan stok tersebut ke gerai-gerai tanpa perlu memaksa pabrik bekerja lembur berlebihan atau merekrut pekerjaan dadakan. Teman-teman sekalian bisa dilihat, jadi kita sampai pada lembar kerja ini, kemudian di sinilah kita melihat bahwa keempat materi tadi bukanlah bab terpisah, melainkan satu mata rantai keputusan strategis yang utuh. Semua keunggulan operasional ini selalu berawal dari meja desain produk. Ketika produk dirancang secara cerdas, menggunakan prinsip DFM yang ringkas, kemudian desain ini secara langsung mendikte strategi proses apa yang harus diadopsi oleh lantai pabrik, termasuk penerapan sistem just in time atau JIT untuk membuang segala bentuk pemborosan ruang dan gerakan. Namun, proses produksi ini tidak boleh berjalan buta. Disinilah pilar peramalan dan manajemen mutu tersebut masuk sebagai pengendali. Peramalan ini memberikan visi strategis mengenai seberapa besar volume yang harus diproduksi di masa depan, sedangkan filosofi mutu seperti TQM dan Six Sigma tersebut memastikan proses transformasi berjalan dengan tingkat cacat mendekati 0 atau zero defects. Pada akhirnya, kombinasi dari desain yang ringkas ini, proses yang ramping, terus ramalan yang akurat, dan mutu yang terjaga akan bermuara pada pilar yang terakhir, yaitu optimasi produktivitas dan rantai pasok yang tangguh. Selanjutnya, perusahaan ini berhasil menekankan kebocoran sistem, mengoptimalkan rasio input-output, dan memberikan nilai tambah maksimum bagi pelanggan bahkan di tengah ketidakpastian era fucha. Inilah esensi sejati daripada integrasi manajemen operasional modern tersebut. Saya melakukan bedah kasus pada raksasa retail furnitur itu pada IKEA, di mana IKEA ini mengoperasikan lebih dari 460 toko di 62 negara dengan strategi utama cost leadership yang menyediakan furnitur fungsional dan estetis dengan harga yang sangat murah agar terjangkau oleh masyarakat luas. Namun, tantangan operasional mereka sangat besar. Bagaimana cara mengelola logistik global yang begitu rumit dan menekan biaya penyimpangan gudang atau holding cost jadi seminimal mungkin ini tanpa membuat toko kehabisan stok. IKEA ini menjawab tantangan ini dengan data operasional yang sangat nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Melalui inovasi kemasan kardus datar atau flat pack design, mereka berhasil membuang ruang kosong di dalam kontainer pengiriman hingga 80%. Dari sisi rantai pasok, mereka mengunci stabilitas harga dengan membangun kemitraan jangka panjang bersama lebih dari 1.600 pemasok di 50 negara. Dan hebatnya lagi, mereka ini sekitar 70% inventaris didistribusikan langsung otomatis ke toko-toko retail tanpa mampir ke gudang perantara tradisional, memangkas lead time dan biaya penanganan material. Yang pertama itu ada desain produk, di mana ada pada materi yang ketiga. Konsep flat pack ini furnitur bongkar pasang adalah manifestasi nyata dari design for manufacturability atau DFM
Jadi komponen ini dibuat standar agar mempermudah pemotongan massal di mesin pabrik dengan sisa bahan baku yang sangat minim. Yang kedua ada strategi proses atau JIT, ada pada materi yang kelima yaitu pabrik mitra IKEA fokus pada pengerjaan berulang atau repetitive focus. Sedangkan perakitan akhir dialihkan ke tangan konsumen atau mass cost customization, ini memotong biaya tenaga kerja pabrik dan mendukung ekosistem just in time atau JIT, di mana toko retail ini berfungsi ganda sebagai area pajang sekaligus gudang minimum. Selanjutnya yang ketiga, itu ada peramalan dan mutu, ada pada materi yang ke-11. Jadi peramalan digital ini menyeimbangkan laju produksi vendor agar tidak kelebihan stok untuk memastikan mutu IKEA menanamkan metode Pokayoke atau mekanisme anti salah pada komponen fisiknya. Lubang dan sekrup didesain presisi sehingga konsumen ini awam bisa merakit sendiri di rumah dengan kualitas nihil atau cacat yang disebut zero defects. Di mana yang keempat atau yang terakhir itu ada optimasi produktivitas dan SCM. Ada pada materi yang ke-13 yaitu visibilitas data yang terbuka bersama ribuan pemasok global membangun ketahanan rantai pasok yang tangguh, mengoptimalkan rasio produktivitas antara input biaya logistik yang rendah dengan output volume penjualan yang luar biasa masif. Yang pertama ada di sektor peramalan ini, IKEA wajib mengadopsi AI-driven demand forecasting agar perencanaan agregat bersama vendor jauh lebih presisi di tengah perubahan tren pasar yang cepat. Selanjutnya ada rekomendasi yang kedua, itu untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dari krisis geopolitik. Jadi IKEA ini perlu menerapkan regional sourcing untuk mendekatkan pabrik pemasok ke wilayah pasar lokal. Misalnya memperbanyak mitra di Asia Tenggara untuk di toko-toko di Asia. Langkah ini memperpendek jarak logistik dan drastis menurunkan emisi karbon. Selanjutnya yang ketiga itu ada rekomendasi mengawinkan manajemen mutu dengan operasi ramah lingkungan melalui circular quality control di mana menggunakan standar TQM untuk memeriksa dan memperbaiki furniture bekas yang dijual kembali oleh konsumen melalui program buyback dan memastikan pemborosan benar-benar nol dari hulu ke hilir. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab atau Q&A. Baik, saya ingin bertanya. Ya. Perkenalkan saya Siva Ramadhani. Jadi tadi kan sudah dijelaskan terkait studi kasus yang menjelaskan bahwa desain flat pack dari IKEA itu kan sangat mempengaruhi efisiensi proses dan rantai pasokan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana jika sebuah perusahaan manufaktur itu sudah terlanjur memiliki lini produksi yang kaku kayak produk fokus, tetapi ingin mengubah desain produk agar lebih fleksibel? Apakah mereka harus mengubah total strategi prosesnya? Apa juga resiko operasional terbesarnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Siva. Jadi saya izin menjawab ya. Jadi ketika perusahaan ini dengan strategi produk fokus yang tadi saya jelaskan ya, biasanya ini dirancang untuk volume tinggi namun variasinya rendah dengan mesin-mesin yang ingin mengubah desain produknya menjadi lebih fleksibel. Jadi mereka ini tidak selalu harus merombak total seluruh pabrik. Ada solusi operasional yang bisa diambil, itu adalah menerapkan konsep tata letak seluler atau cellular layout, di mana untuk modulasi pada sebagian lini perakitan akhir. Resiko operasional ini terbesarnya adalah downtime atau produksi selama masa transisi dan pembengkakan biaya investasi awal atau capital expenditure. Jadi untuk rekayasa ulang mesin seperti itu. Nah, jika tidak dihitung secara matang melalui perencanaan agregat, perubahan ini justru bisa mengganggu stabilitas arus kas dan menghambat pasokan barang ke jaringan distribusi supply chain. Begitu. Apakah jelas, Siva? Baik, sudah cukup jelas dari jawabannya mengenai studi kasus tadi tentang flat pack IKEA. Terima kasih jawabannya, Nasfa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Dian Rofiko ingin izin bertanya. Jadi kan tadi sudah dijelasin kalau di dalam perencanaan agregat itu ada dua opsi ekstrim, yaitu chase strategi atau ngikutin fluktuasinya di mana permintaan itu naik turun gitu kan, dan level schedulingnya ada produksi dan
konstan. Nah, di tengah ketidakpastian rantai pasok global saat ini, mana sih strategi yang paling minim resikonya bagi manajemen rantai pasok SCM secara keseluruhan? Mohon penjelasannya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab ya. Jadi dari sudut pandang SCM atau supply chain management ini ada dua strategi yang memiliki trade-off atau resiko masing-masing. Namun ada ketidakpastian global. Strategi yang cenderung ini lebih aman, tetapi efisien bagi rantai pasok, yaitu level scheduling yang dikombinasikan dengan fleksibilitas kontrak. Kenapa? Karena jika kita menggunakan chess strategi ini, kita akan memaksa pemasok hulu atau supplier untuk ikut fluktuatif mengikuti permintaan kita. Di mana ketika permintaan tiba-tiba melonjak, pemasok belum tentu siap karena sehingga tidak terjadilah bottleneck tersebut. Sebaliknya dengan level scheduling ini, laju produksi kita ini jadi konstan sehingga pesanan bahan baku ke pemasok ini menjadi lebih stabil dan terprediksi, di mana resiko penumpukan persediaan atau inventory cost di hilir dapat dimitigasi dengan koordinasi logistik yang kuat dan promosi penjualan untuk menghabiskan stok. Apakah menjawab pertanyaannya? Terima kasih, sudah cukup terjawab. Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih Vika. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Nur Asifa. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa IKEA ini berhasil menekan biaya dengan memindahkan proses perakitan akhir ke tangan konsumen. Tapi gimana manajemen operasional IKEA ini bisa memastikan bahwa kualitas produk itu tetap terjaga? Padahal kan konsumen itu bukanlah perakit profesional. Apakah kegagalan konsumen ini dapat merakit tidak akan merusak citra merek IKEA? Baik, terima kasih Syifa. Saya izin menjawab. Di sini kan letak keunggulan desain produk IKEA ini diintegrasikan dengan Quality Function Deployment atau QFD, di mana IKEA ini sadar banget bahwa konsumen ini bukanlah perakit profesional. Oleh karena itu, kontrol kualitas mereka dipindahkan ke tahap praproduksi melalui Pokayoke tadi, atau mekanisme anti salah dalam desain komponen. Jadi kayak setiap skrup, lubang, dan lembaran kayu ini didesain sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin dipasang terbalik. Nah, jika posisinya salah, komponen tersebut tidak akan pas satu sama lain. Selain itu, mereka ini mendesain buku instruksi visual tanpa teks yang sangat mudah dipahami secara universal. Jadi jaminan kualitas tidak dilakukan saat barang selesai dirakit, melainkan telah dikunci atau mutlak gitu sejak proses desain dan pemotongan presisi di pabrik vendor mereka. Seperti itu, apakah terjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih Nasfa. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama itu ada desain produk. Ini mengunci efisiensi, di mana langkah awal operasional yang sukses ditentukan pada tahap perancangan produk melalui prinsip DFM agar komponen mudah dan murah saat diproduksi massal. Yang kedua ada proses sampai memangkas pemborosan, di mana strategi proses ini yang tepat dan penerapan sistem just in time atau JIT terbukti ampuh mengeliminasi pemborosan ruang penyimpanan serta mempercepat siklus kerja. Yang ketiga ada peramalan menjaga keseimbangan stok, di mana prediksi permintaan yang akurat ini sangat krusial dalam menyusun perencanaan agregat tadi yang ada pada jangka menengah agar perusahaan terhindar dari tumpukan barang ataupun kelangkaan persediaan. Selanjutnya yang keempat ada kolaborasi hulu ke hilir melawan ketidakpastian. Jadi pada jaringan rantai pasokan yang tangguh di era Fucha ini membutuhkan keterbukaan data bersama pemasok dan strategi regional searching untuk memotong waktu tunggu pengiriman atau lead time. Selanjutnya yang terakhir ada kesatuan strategis di mana membawa keunggulan, yaitu sinkronisasi yang kokoh dari keempat pilar operasional tersebut merupakan kunci utama korporasi besar seperti IKEA untuk mencapai optimasi produktivitas maksimum. Seperti itu. Baik, di sini ada sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis, saya melampirkan daftar referensi ilmiah yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Baik, akhir kata pada slide yang terakhir ini, saya Nasfa Ananda Sujatmiko mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian rekan-rekan sekalian dan bimbingan dari Bapak Nanda sepanjang semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dan kita terus membangun sistem operasional yang efisien, inovatif, mandiri, dan humanis. Selamat pagi dan sampai jumpa.